Halo Sobat ABH, berjumpa kembali di acara podcast Medical Legal Lab. Perkenalkan, saya Dr. Betty Adhayati, spesialis forensik dan medical legal yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang komplain. Ya, jadi judul pada episode kali ini sangat menarik nih, karena kita akan mengenali bagaimana supaya bisa mengelola komplain tanpa panik, dan juga bagaimana peran dari risk management dan audit medis. Tentunya di sebelah saya sudah hadir ya bersama kita semua. Ini beliau adalah narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, khususnya terkait bidang penanganan dari komplain dan juga risk management. Saya akan memperkenalkan beliau sebelum nanti beliau juga akan sedikit memperkenalkan diri kepada Sobat ABH ya. Baik, selamat bergabung dokter. Terima kasih Dr. Ya, Betty. jadi di depan saya ini adalah Dr. Albertus Eka Budi Sutanta MHkes, atau kalau akrabnya kita sering manggilnya Dr. Anto ya dok ya. Oke, Dr. Anto ini merupakan pakar di bidang perumah sakitan, khususnya di hukum kesehatan, dan juga cukup lama ya dok ya berkecimpung di dunia manajemen. Nah mungkin supaya para Sobat ABH bisa lebih mengenal Dr. Anto nih, mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang profil dokter mungkin kepada para Sobat ABH. Ya, terima kasih Dr. Betty. Saya berkecimpung di dunia manajemen rumah sakit mungkin sudah 20 tahun. Dan kemudian mendalami di bidang hukum, khususnya hukum kesehatan, sejak 2015. Saya lulus dari hukum kesehatan dan bergabung dalam salah satu associate yang banyak menangani tentang kasus-kasus di rumah sakit yang berhubungan dengan dokter dan pasien. Kira-kira begitu. Jadi sudah jadi makanan sehari-hari ya dok, kalau kaitannya dengan komplain, risk management, dan juga audit medis. Sebenarnya topik kita pada kali ini ya dok ya. Betul. Wah, berarti dengan pengalaman dokter yang sudah cukup lama berkecimpung di rumah sakit, tentunya sudah banyak sekali dok. Kalau boleh saya bilang makan asam garam kehidupan di manajemen ya dok ya. Oke, dok, berarti dari pengalaman dokter tersebut pastinya pernah dong ya dokter mendapatkan komplain dari pasien ataupun keluarga pasien ketika dokter berada di manajemen. Hampir selalu komplain itu membuat orang panik ya. Terutama pada staf-staf yang secara langsung bertemu dengan pasien atau keluarganya. 60-70% komplain itu sebenarnya berhubungan dengan operasional. Kadang dipersepsikan sebagai sebuah ancaman besar bagi rumah sakit. Contohnya misalnya keluarga marah-marah, kemudian ada nada yang cukup tinggi yang disampaikan oleh keluarga atau pasien kepada staf tersebut, ada ke manajemen. Dan satu lagi kadang-kadang ada ancaman lapor. Baik lapor itu ke polisi, kemudian disampaikannya gugatan atau melibatkan lembaga konsumen, atau kadang-kadang pasien juga mengancam dengan membawa itu ke organisasi massa misalnya. Jadi ke ormas-ormas tertentu yang kadang-kadang ini membuat panik. Nah, pada fase ini biasanya yang banyak berisik ini yang menjadi mengalahkan rasionalitas kita dalam menanggapi komplain itu sendiri. Dari sudut pandang dokter, pemicu biasanya adalah apa yang dikatakan pasien, apa yang dikatakan keluarga pasien, ancaman lapor ke media sosial terutama misalnya, itu menjadi salah satu ancaman yang membuat panik juga, dan kadang-kadang tekanan internal sendiri. Ya, di dalam manajemen sendiri kalau ada satu kasus, mereka sudah menganggap bahwa oh ini ancaman besar, oh ini akan menjadi tuntutan besar, ini akan berkembang menjadi besar. Nah, itu kadang-kadang membuat kita panik karena di samping juga ada ketakutan reputasi bagi rumah sakit itu ketika kemudian ada komplain. Kira-kira begitu, Dr. Nah, tadi menarik dokter sampaikan tadi terkait media sosial gitu ya. Kan zaman sekarang tuh apa-apa viral, cepat sekali gitu ya. Apakah kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di era sekarang hal yang paling mengkhawatirkan dari segi komplain adalah ketika komplain itu sudah viral gitu dok? Viral atau tidaknya sebuah komplain itu bukan menjadi patokan khusus terhadap bagaimana menangani komplain terutama. Dan memang kalau kita di era digital ini
kita menyadari bahwa kekuatan media sosial memang sangat kuat dalam mempengaruhi publik ya, mempengaruhi publik. Meskipun kadang-kadang apa yang disampaikan itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kenyataan, belum tentu sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien itu sendiri. Tetapi bahwa ini menjadi salah satu pertimbangan rumah sakit manajemen biasanya kalau berhubungan dengan media sosial ini. Kira-kira begitu. Oke. Berarti apa yang harus diubah nih dari segi cara pandang? Kan tadi seringkali kepanikan melanda gitu ya ketika kemudian ada komplain, supaya rumah sakit tidak panik gitu ya. Mhm. Cara pandang apa yang harus diubah dalam menyikapi komplain pasien? Iya, seperti saya katakan bahwa salah satu komplain itu sebenarnya tidak semua menyenangkan, tidak menyenangkan. Ada komplain-komplain yang kalau kita anggap sebagai positif menjadi sebuah masukan yang cukup berarti untuk perbaikan pelayanan kita. Yang pertama kalau kita mau tidak panik, maka kita mau mengubah mindset kita. Yang pertama adalah kalau selama ini komplain dianggap sebagai sebuah ancaman, maka kita rubah menjadi komplain itu sebuah data yang banyak. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan data-data tentang komplain, kita bisa mengantisipasi terhadap sebuah komplain yang ada menjadi sebuah analisis yang kita bisa antisipasi di sebelumnya. Yang kedua, kita harus mengubah dari komplain itu mencari siapa yang salah menjadi apa yang salah. Jadi kebanyakan rumah sakit mengatakan kalau ada komplain kita mencari kambing hitam gitu ya. Tetapi kalau kita berpikir secara positif, maka kita harus menyelesaikan komplain ini secara komprehensif untuk memperbaiki sesuatu yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita selama ini menganggap bahwa pasien harus paham dong, harus mengerti dong apa sih situasi yang ada di rumah sakit. Menjadi sebuah apa sih yang harus disampaikan oleh rumah sakit kepada pasien. Jadi barangkali sebuah rumah sakit atau manajemen rumah sakit mempunyai keterbatasan tertentu. Kalau itu tidak disampaikan, maka kita sendiri yang juga mesti harus menyampaikan itu ke pasien. Jadi yang berikutnya adalah kalau ada komplain itu jangan hanya diselesaikan secara parsial, tetapi harus diselesaikan secara tuntas. Dalam hal ini bahwa semua komplain itu bukan hanya memadamkan apinya, tetapi apa yang menyebabkan api itu timbul itu yang harus segera diselesaikan. Jadi dan kemudian kalau tadi hubungannya dengan media sosial, jangan menunggu ini viral dulu, tapi tangani dulu, jangan sampai ini kemudian nanti terulang. Jadi kejadian yang sama terulang itu yang kita tidak boleh. Kemudian peran manajemen. Jadi manajemen jangan turun pada saat semua sudah terbakar habis atau apinya sudah besar. Artinya komplain itu sudah menjadi begitu besar sehingga penanganannya akan jadi sulit, sehingga manajemen mesti harus ikut turun sejak awal dalam mengatasi komplain itu. Kira-kira begitu. Ya. Berarti dok, sebenarnya komplain itu adalah suatu bahan berharga ya buat rumah sakit ya. Data yang berharga seperti dokter tadi sampaikan. Ya, sangat tepat begitu. Artinya sebenarnya kalau kita tangani komplain dengan baik, kita gali, justru bisa menemukan sumber masalah mungkin yang selama ini nggak akan ketahuan kalau nggak ada komplain gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah tapi dok, tadi kan dokter juga cerita seringkali pasien ketika komplain, kemudian ada pihak ketiga nih yang ikut ngomporin gitu ya. Baik itu misalnya dari keluarga, tetangga ataupun dari pihak-pihak yang sebenarnya tidak punya kepentingan tapi karena membawa nama masyarakat gitu ya, kemudian mereka mendorong pasien atau keluarga untuk mengajukan komplain bersama-sama dengan mereka gitu ya. Dan biasanya kan ini membawa kemudian atas nama hukum. Nah, ketika ada komplain, kemudian sudah ada juga ranah hukumnya kira-kira gitu ya. Misalnya komplainnya sudah disertai dengan tanda tangan dari pihak kuasa hukum gitu ya, atau pendamping dari LSM misalnya. Itu kan tentu memberikan rasa deg-degan yang berbeda ya dok ya, dibandingkan yang mungkin kalau hanya pasien dan keluarga saja yang komplain. Nah, apakah kemudian dok, dokter ataupun manajemen rumah sakit harus memperlakukan semua komplain sebagai suatu ancaman dok? Khususnya dari segi ancaman hukum.
Eee, Menurut saya tidak ya. Jadi jangan jangan letakkan semua komplain itu pasti berujung pada permasalahan hukum. Sebagian besar itu tidak masuk ke ranah hukum, ya. Justru, kita berbahaya kalau menganggap semua ini akan berujung pada ancaman hukum, ya. Mayoritas, komplain itu bukan soal hukum. Sebagian besar itu adalah tentang komunikasi yang buruk, kemudian sikap petugas yang tidak empati, kemudian waktu tunggu misalnya yang lama, informasi yang diberikan tidak jelas. Dan kalau semuanya dipakai kacamata hukum, maka rumah sakit akan terlihat defensif, kehilangan empati, dan memicu eskalasi yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi memperlakukan komplain sebagai ancaman hukum meningkatkan resiko hukum itu sendiri. Ironisnya adalah pasien yang ingin didengar tetapi karena tidak merasa diperhatikan, ditutup-tutupin, lalu kemudian pasien atau keluarganya itu mencari jalur hukum. Itu yang kadang-kadang terjadi begitu. Jadi banyak gugatan muncul karena kesalahan awal penanganan terhadap bagaimana menghandle komplain ini di awal. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah menstratifikasi resiko komplain itu sendiri. Apakah itu resiko ringan, risiko sedang, atau resiko tinggi gitu loh. Jadi kalau risikonya cukup ringan, ya cukup dengan membawakan empati kepada pasien, berbicara kembali kepada pasien, memberikan harapan-harapan apa sih yang kita dengar, apa harapannya, dan apa masukannya kira-kira begitu. Justru kalau kita kemudian baru menganggap itu sebagai sebuah risiko tinggi, ini kita tidak semata-mata kemudian, oh ini pasti hukum, belum tentu. Karena kita bisa cegah sedini mungkin supaya itu tidak terjadi eskalasi ke ranah hukum. Nah, memang kemudian kalau kemudian kita menstratifikasi risiko ini menjadi risiko yang cukup berat, ya kemungkinan bahwa kita mesti sudah siap-siap dengan segala macam persiapan untuk mendefense terhadap kasus hukum itu sendiri. Kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti kita sudah mulai masuk ke ranah manajemen nih Dok ya, karena tadi dokter sudah sampaikan ada stratifikasi. Nah mungkin kita agak slow dikit ya, karena nih sobat-sobat ABH tentunya butuh informasi yang detail nih mengenai bagaimana mengelola komplain gitu ya dari segi ilmu manajemen. Yang mana tadi sempat dokter spill namanya adalah risk management ya. Jadi kita akan coba gali karena Dr. Anto tentu pengalamannya sudah sangat banyak ya mengelola komplain dengan prinsip-prinsip risk management. Oke, Dok, mungkin pertanyaan akan saya buka dengan bertanya mengenai istilah risk management. Tentunya kedengarannya sederhana gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih perannya risk management ini dalam menghadapi komplain pasien? Oke, pertanyaan ini pas banget karena kan antara komplain, risk management itu pasti berkaitan sangat erat karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari risk management dalam menghadapi komplain. Ya, risk management ini sering terdengar berat ya. Tetapi padahal perannya justru bikin rumah sakit itu sendiri lebih siap kalau kita menghadapi komplain. Jadi kalau kita salah langkah dalam menangani komplain karena kita tidak punya risk management yang baik, kadang-kadang kasus atau komplain ini menjadi sebuah masalah yang besar. Jadi sebenarnya risk management ini menjadi sebuah saringan awal terhadap sebuah komplain yang ada. Jadi risk management itu sendiri bukan pemadam kebakaran. Risk management bukan muncul pada saat ada gugatan, tetapi risk management itu menilai komplain dari awal, mengklasifikasikan tingkat risikonya, mengarahkan respons yang cepat. Ibarat seperti ini, tidak semua pasien yang datang ke IGD itu harus masuk ICU kan. Disinilah peran risk management untuk memilah-milah stratifikasi dari risiko terhadap komplain yang disampaikan itu. Yang kedua juga kalau kita punya risk management yang baik, maka akan menurunkan tingkat kepanikan. Karena dari risk management itu staf tidak asal defensif ketika kemudian menerima komplain dari pasien atau keluarganya. Jadi kemudian yang kedua, manajemen tidak overreact.
tidak bereaksi berlebihan terhadap komplain kalau kita sudah mengerti tentang benar bagaimana menstratifikasi risiko terhadap komplain yang masuk itu. Jadi kemudian ada peran legal juga di situ, tetapi legal ini tidak mengambil alih terhadap penanganan risiko itu sendiri karena sudah jelas bahwa komplain ini risikonya pada stratifikasi yang mana, apakah rendah, ringan atau rendah, atau sedang, atau bahkan tinggi. Jadi kalau kemudian kita mempunyai risk management yang baik, maka kita bisa menempatkan yang dengan secara persis bagaimana menghandle komplain yang masuk dari pasien atau keluarganya. Jadi risk management ini memastikan bahwa kita tetap tahap empatik, kita tetap terbuka tanpa melanggar aspek hukum dan atau etika. Jadi empati tidak yang kebablasan gitu loh. Nah, tidak kebablasan dan kehati-hatian yang kemudian menjadi freeze karena kemudian kita tidak bisa bersikap dengan baik atau kita menunda sikap terhadap pasien itu sendiri. Dan risk management itu kita akan menghindari atau paling tidak mencegah terjadinya eskalasi terhadap kasus itu. Jangan sampai kemudian handling yang komplain yang ada menjadi besar kemudian sampai pada ranah hukum, kira-kira begitu. Ya, baik. Dok, bicara tentang stratifikasi. Tadi berarti ada 3 stratifikasi dari resiko ya dok ya, resiko. Nah mungkin dokter bisa kasih contoh nggak bentuknya seperti apa aja nih dari 3 jenis stratifikasi ini dok? Ya, salah satu contoh begini. Kalau risiko ringan itu biasanya hanya berhubungan dengan misalnya ini komunikasi yang tidak jalan, pemberian informasi yang tidak cukup kuat dan tidak cukup lengkap itu biasanya kita kategori ringan. Kemudian yang sedang itu biasanya kalau sudah terjadi pelanggaran SOP. Pelanggaran atau tidak dilakukannya SOP dengan proper itu biasanya sudah mengalihkan. Sedang karena ini berhubungan dengan proses yang tidak dikerjakan sesuai dengan standar yang ada. Kemudian kalau kita sudah ngomong berat adalah satu biasanya berhubungan dengan tingkat dampak terhadap sesuatu yang pelanggaran tadi. Misalnya nih pasien cedera, kemudian pasien meninggal, terjadi peningkatan perawat yang semakin panjang atau punya potensi besar masuk ke dalam ranah hukum. Itu kira-kira yang kemudian kita kategorikan sebagai resiko yang cukup berat, kira-kira begitu. Oke, baik. Berarti dok dari 3 stratifikasi ini sebenarnya kita bisa membagi peran juga ya? Misalnya untuk yang ringan berarti siapa yang akan mengelola, sedang siapa, sampai ke berat siapa. Dan kalau di tahapan ringan, bener nggak sih tuh berarti sebenarnya semua komponen staf rumah sakit itu harus bisa menangani yang resiko ringan tadi dok? Betul, betul. Jadi kalau kita punya risk management yang baik, kita sudah mengerti benar nih kalau kategori apa siapa yang turun. Ya, siapa yang kemudian akan menyelesaikan ini tergantung dari stratifikasi risiko yang kita dapatkan dari risk management tadi. Memang betul bahwa semua staf itu harus mempunyai kemampuan untuk handling komplain pada taraf atau stratifikasi yang ringan tadi. Nah, kalau kemudian kita mengarah kepada yang sudah sedang atau berat, maka terjadi eskalasi dari siapa yang harus menghandle dari komplain ini ya. Kadang-kadang sampai direktur pun turun pada kasus-kasus yang risiko berat, kira-kira begitu. Berarti dok kalau rumah sakit hanya menyediakan misalnya 1 unit komplain di mana semua nanti di-pooling lah ya atau dibawa ke situ, tanpa staf yang lain mengerti bagaimana meredakannya atau setidaknya bagaimana menangani di tahap awal, apakah kemudian itu juga, eee, masih bisa kita katakan bahwa rumah sakitnya masih memiliki risk management yang belum baik gitu? Handling komplain tidak hanya dibebankan pada 1 unit ya. Dalam arti administratif mungkin 1 unit menangani karena bagaimanapun juga terhadap komplain ini perlu ada dokumentasi terhadap komplain supaya kita bisa belajar dari komplain-komplain yang ada. Jadi kalau pasien atau keluarga pasien itu ketika melontarkan komplain, dia itu kadang-kadang secara spontan komplain itu terhadap staf yang dihadapi gitu. Kalau pada waktu itu ketemu dengan perawat ngomongnya ke perawat. Kalau pada waktu ketemu dengan dokter komplainnya disampaikan ke dokter. Kalau ketemu itu customer service misalnya dia komplainnya di situ. Nah, kan tidak mungkin pasien itu
serta-merta, setiap komplain harus jalur tertentu di rumah sakit. Karena kadang-kadang, pasien itu kalau sudah menemukan kekecewaan dia terhadap sebuah pelayanan, dia kadang-kadang secara langsung akan melontarkan itu kepada siapapun yang ada di rumah sakit. Jadi pada tahap itu maka semua staf harus berani dan bisa bagaimana menangani komplain ini. Bahkan kadang hanya untuk sekedar mendengarkan keluhannya. Kemudian bagaimana kemudian merespon terhadap keluhan itu menjadi sebuah respon yang positif buat pasien dan menenangkan pasien, kira-kira begitu. Dan kalau kemudian staf semua tahu bagaimana alur komplain atau penanganan komplain terjadi, maka staf tidak akan lagi dalam tanda petik tadi panik untuk menghadapi setiap komplain yang ada, kira-kira begitu. Berarti sebenarnya pelatihan penanganan komplain itu tidak hanya untuk unit penerima komplain yang sebenarnya fungsinya, sebagian besar lebih ke administratif ya, Dok, ya? Berarti sebenarnya seluruh katakanlah sivitas, di rumah sakit sebenarnya harus memiliki pengetahuan penanganan komplain yang baik. Saya kira begitu, setuju sekali bahwa semua staf itu sebenarnya punya kewajiban untuk menerima dan menangani komplain sejak awal, kira-kira begitu. Oke, baik, Dok. Nah, Dok tadi bicara resiko, stratifikasi yang berat gitu ya. Nah, pada tahap-tahap di mana kasus itu sudah masuk ke, stratifikasi yang berat, tentunya kan ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan baik oleh pihak yang dikomplain, karena pihak yang dikomplain bisa siapa saja kan, Dok, ya, bisa dokter, bisa perawat, ataupun nakes lain, termasuk juga mungkin manajemen rumah sakit juga adalah, target dari komplain, klien gitu ya. Nah, ketika ini sudah masuk ke tahap berat, tentunya akan ada semacam investigasi gitu, Dok, ya. Nah, kalau itu kaitannya dengan suatu tindakan kedokteran yang dilakukan oleh, tenaga medis, dalam hal ini dokter, apa sih yang kemudian harus menjadi langkah bagi manajemen untuk supaya stratifikasi yang berat ini kemudian tidak, eee, jadi ekskalasi dan jadi viral yang paling ditakutkan ya, atau udah kemudian jadi cepet-cepet masuk ke ranah hukum gitu, Dok? Ya, tentu kemudian, kalau kalau itu masuk dalam stratifikasi yang, berat misalnya, maka langkah-langkah perlu diambil oleh manajemen, ya. Nah, contohnya di rumah sakit saya, kalau kemudian itu terjadi sebuah stratifikasi yang berat, maka pertama adalah investigasi. Jadi mengumpulkan seluruh data-data, karena bagaimanapun data-data yang ada ini, harus dilengkapi dan kemudian dianalisis dari sisi itu. Nah, kalau itu berhubungan dengan tindakan seorang dokter, maka yang paling penting kemudian adalah, apa yang terjadi terhadap sebuah proses pelayanan atau proses perawatan pasien ini. Apakah ada pelanggaran dari SOP yang dilanggar, ataukah ada, sesuatu yang sebenarnya itu sebuah varian dari sebuah tindakan. Nah, kalau ini berhubungan dengan medis, maka penting bagi kita untuk melibatkan profesi untuk menilai apakah sebuah pelayanan yang dilakukan dokter itu sesuai dengan katakanlah SOP di rumah sakit, atau panduan praktek kedokteran, atau justru pedoman nasional praktek kedokteran yang ada. Jadi kita membandingkan antara tindakan yang dikerjakan dokter dengan standar-standar yang berlaku saat itu. Jadi tentu kemudian ini peran profesi medis, dalam hal ini komite medis misalnya, bisa kita mintakan untuk telaah kasus atau kemudian ke arah audit medis terhadap kasus tersebut. Karena bagaimanapun kalau sudah masuk kepada ranah profesi, maka biasanya saya sebagai seorang direktur memerintahkan kepada komite medis untuk melakukan investigasi dari sisi medis. Kira-kira begitu. Tadi sudah tercetus istilah audit medis. Nih pasti sobat-sobat ABH juga kalau udah denger istilah audit medis gitu ya, aduh kayaknya, wah ada yang salah nih gitu ya. Tapi apakah benar nggak sih, Dok, semenakutkan itu tuh audit medis? Apakah sebenarnya dari perspektif manajemen rumah sakit, audit medis itu adalah sesuatu yang biasa saja atau memang itu sesuatu yang memang perlu dilakukan supaya bisa mencari akar masalah?
Apakah benar nggak sih Dok? Maksudnya kadang-kadang nih rekan sejawat gitu ya kalau udah dengar, aduh saya dipanggil nih sama manajemen mau diaudit gitu ya, atau dipanggil sama komite medik mau diaudit, kayaknya udah lumayan, bikin, sakit kepala gitu ya. Nah itu seperti apa Dok? Iya, mmm, sebenarnya ada 2 hal ya, satu audit medis, satu sebenarnya kalau saya anggap sebagai sebuah, studi kasus, ya. Kalau audit medis itu kan biasanya dilakukan untuk beberapa kasus yang sama kemudian kita telaah gitu ya. Jadi dalam dalam konteks itu audit medis tidak menakutkan sebenarnya. Tidak menakutkan karena, tujuan dari audit medis adalah memperbaiki sesuatu yang kita temukan terjadi kekurangan dalam penanganan sebuah penyakit misalnya. Nah, di situ baru kita akan lihat apakah terjadi, varian atau terjadi sebuah pelanggaran terhadap itu. Baru kita mulai perbaikan. Di dalam konteks itu sebenarnya audit medis tidak menakutkan karena di situ kita tidak mencari kesalahan orang, tapi kita mencari apa yang kurang dalam pelayanan kita. Sehingga terhadap audit medis kan kita nanti muncul sebuah rekomendasi. Rekomendasi dari auditor atau dalam hal ini komite medik melakukan audit medis dan kemudian dari rekomendasi itu kita lakukan perbaikan. Nah, setelah perbaikan kita lakukan monitoring. Dalam kerangka itu maka audit medis adalah sesuatu yang biasa-biasa saja dilakukan. Nah, yang kemudian yang tadi Dokter Betty mengatakan ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang menakutkan. Ini kalau biasanya berhubungan dengan telaah kasus. Satu kasus yang kadang-kadang melibatkan tenaga medis, tenaga keperawatan, atau justru tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini kadang-kadang yang dianggap sebagai menakutkan. Tetapi itu harus kita lakukan karena kita ingin melihat sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang dilanggar. Kemudian apa yang kemudian mesti dilakukan di situ. Lalu kemudian menyampaikan kepada katakanlah pada tenaga kesehatan itu, oh ini loh yang terjadi harusnya menurut standar itu kan seperti ini. Nah yang terjadi itu yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini kemudian kita melihat apakah itu sebuah devian pelanggaran atau sebuah varian. Dari situlah kemudian kita melihat bahwa oh perbaikan harus dilakukan dari titik itu. Dan kalau itu menakutkan memang beberapa dokter, beberapa tenaga kesehatan kalau sudah dalam tanda dipanggil oleh manajemen menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Tapi kita harus menyampaikan kepada para dokter atau para tenaga kesehatan itu, ini bukan kita mencari kesalahan orang, tetapi kita harus dalam bentuk perbaikan ke depan, kira-kira begitu. Berarti perspektifnya harus diubah ya Dok ya? Betul, Gitu ya. betul. Oke Dok, berarti di sini sebenarnya bisa kita bilang bahwasanya audit medis ini, bisa menilai ya Dok ya, apakah memang yang dikomplain ini merupakan resiko medis ataupun komplikasi medis, atau memang ada masalah dalam pelayanan? Ya, betul. Jadi gini, kalau kita bekerja, artinya dokter bekerja, itu kan mestinya sesuai dengan profesi dia. Artinya dokter bekerja itu dalam bentuk proses yang dijalani harus benar. Seperti yang kita ketahui bahwa dokter tidak pernah menjanjikan hasil begitu. Tetapi kadang-kadang terjadi komplikasi atau kadang-kadang menjadi kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. Nah, kita harus memilah begini. Kalau prosesnya benar dan kemudian ada kejadian, maka itu adalah bagian dari komplikasi. Yang jadi masalah adalah prosesnya buruk, hasilnya buruk. Ini pasti terjadi masalah di pelayanan. Nah, justru kemudian kalau kita mau mengambil keputusan dari sisi itu, harus dipastikan dulu bahwa proses yang dilakukan oleh dokter dalam rangka menangani pasien itu harus benar dulu. Benar menurut apa? Menurut standar operating prosedur, standar pelayanan, panduan urusan praktek kedokteran, dan standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit itu. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan benar, SOP-SP dijalani dengan benar, tapi ternyata tetap terjadi sesuatu outcome yang tidak dikehendaki, dalam hal ini misalnya kejadian tidak ringan, maka itu bagian dari komplikasi yang tidak bisa disalahkan kepada dokter. Tapi kalau kemudian dokternya dari prosesnya sudah tidak sesuai dengan standar dan ternyata kemudian hasilnya
tidak diinginkan terjadi. Nah, ini yang kemudian harus dicari hubungan sebab akibat antara proses yang dikerjakan dengan hasil yang ada. Komplain apa aja sih Dok yang sebenarnya, paling banyak lah, terjadi gitu ya ketika audit medis ini dilakukan? Jadi dari pengalaman dokter, dari sekian banyak kan saya yakin nih dokter pasti udah banyak juga melakukan audit medis ataupun telaah kasus ya di rumah sakit. Sebenarnya paling banyak itu terkait apa ya Dok komplainnya? Sebenarnya kalau sudah sampai permintaan ke audit, berarti ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran terhadap standar operating prosedur (SOP) atau standar pelayanan yang di rumah sakit, yang dalam hal ini berhubungan dengan tindakan-tindakan kedokteran kalau sudah audit medis. Nah, tapi sebenarnya begini, sebagian besar kasus dari yang mengarah ke sana itu adalah soal komunikasi, ya. Di tempat kami pun sebenarnya itu masih yang paling banyak, ya. Komunikasi dalam hal ini apakah kemudian dokternya bisa menjelaskan lengkap dengan jelas apa tidak, tidak hanya sekedar tidak menjelaskan, tetapi kelengkapan dan kejelasan atau kelengkapan dari sebuah informasi itu yang tidak diterima dengan baik oleh pasien maupun keluarga, itu masih cukup banyak sekali. Di samping memang ada beberapa juga yang berhubungan dengan tidak dijelaskannya yang kecil-kecil aja misalnya. Misalnya seorang pasien diberi obat A oleh dokter, tapi dokternya tidak menjelaskan obat A ini untuk apa efek sampingnya, apa yang diharapkan kalau kemudian obat A ini tidak diberikan macam itu. Itu kadang-kadang menjadi komplain yang besar. Bukan hanya itu aja, sebenarnya komplain tidak hanya datang dari pasien itu, tetapi komplain bisa datang dari payer-nya, asuransinya. Itu juga cukup menarik ini. Jadi salah satu risiko finansial di rumah sakit salah satunya itu. Kalau kita rumah sakit lalai dalam memberikan informasi terhadap tindakan tertentu kepada payer, kadang-kadang pada jaminan akhir, oh ini rumah sakit tidak memberikan informasi ini sebelumnya. Jadi untuk pembiayaan ini kita tidak di-cover ya, kira-kira begitu. Tapi memang betul, sebagian besar komplain adalah komunikasi di rumah sakit kami. Oke, baik Dok. Tadi kita sudah bicara tentang risk management, kemudian kita juga bicara tentang audit medis. Sebenarnya seperti apa sih Dok hubungan antara kedua hal ini, supaya saling melengkapi gitu? Jadi bisa dokter gambarkan nggak bagaimana kondisi ideal di rumah sakit terkait hubungan antara risk management dengan audit medis? Ya, eee, risk management dan audit medis itu sebenarnya saling melengkapi, ya. Jadi kalau saya ibaratkan sebenarnya sebuah pertunjukan panggung gitulah. Kalau pertunjukan panggung itu tentu ada tata panggung, tata suara, kemudian tata pencahayaan, itulah risk management. Sedangkan audit medis itu sendiri ceritanya. Ya, jadi kita saling saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi ketika kemudian ada risk management, ada audit medis, itu selalu yang berjalan saling saling melengkapi. Karena kalau risk management itu berfokus pada apakah kasus ini berisiko, bagaimana mencegah eskalasi terhadap sebuah pelanggaran atau terhadap sebuah komplain. Kemudian siapa yang perlu dilibatkan dan kapan. Dan yang terakhir bagaimana komunikasi yang aman dan konsisten. Itu adalah bagian dari risk management. Sedangkan audit medis itu akan menilai apakah praktek klinik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini misalnya dokter itu sudah sesuai standar apa belum. Lalu apakah komplikasi medis yang terjadi ini terjadi karena proses perawatan yang tidak sesuai tadi atau ada masalah pelayanan yang terjadi di situ. Kemudian di mana celah mutu klinis yang terjadi pada waktu audit medis. Jadi audit medis mengelola substansi klinisnya, sedangkan risk management memberi arah kepada kita kapan kita akan ke sana, bagaimana menuju ke sana dan melewat mana yang paling aman. Itu risk management di sini. Oke, berarti kolaborasi antara manajemen dan juga komite medik di sini sangat penting ya Dok ya? Betul, setuju sekali. Mhm. Setuju Berarti sekali. kalau di rumah sakit nih misalnya ada manajemen sama komite medik nggak pernah komunikasi Dok, berarti itu termasuk resiko dalam, penanganan komplain yang jelek gitu ya Dok ya? Eee, Betul sekali saya kira. Jadi, ke gimana pun juga, manajemen itu selalu tidak mengerti tentang klinis. Harus diletakkan pada posisi itu. Biarlah komite medis atau profesi yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Bahaya sekali kalau misalnya meskipun kebanyakan direktur itu seorang dokter, tapi dalam hal ini tidak boleh mengintervensi profesi tentu saja. Seorang direktur atau manajemen dalam hal ini melibatkan komite medis dalam rangka kerja profesional dokter. Jadi bukan yang menentukan. Jadi independensi dari komite medis harus diberikan sepenuhnya oleh manajemen rumah sakit dalam hal menentukan tentang sebuah tindakan kedokteran. Jadi kita tidak boleh mengintervensi, manajemen tidak boleh mengintervensi dari sisi profesinya. Tetapi manajemen menentukan apa yang harus akan dilakukan ketika rekomendasi komite medis itu sudah keluar. Jadi hasil rekomendasi dari komite medis inilah yang menjadi dasar dari manajemen untuk bagaimana menyikapi sebuah komplain itu dilanjutkan mau seperti apa, itu adalah salah satunya dari sisi itu. Oke, baik. Berarti dari hal itu apakah kemudian kita bisa melihat bahwasannya yang seharusnya memegang kendali itu adalah manajemen? Kendali tentu iya. Kendali pasti dengan manajemen yang melakukan kendali terhadap semua komplain yang ada, itu manajemen. Karena bagaimanapun juga bahwa keputusan akhir ada di manajemen, ya. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keluar pasti manajemen yang terlibat di situ. Nah, bagaimana dengan rekomendasi yang disampaikan gitu. Nah, rekomendasi yang disampaikan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagaimana manajemen itu bertindak. Tentu saja di situ. Jadi kalau kemudian kita ngomong soal apakah komplain ini sebenarnya di tangan siapa, tentu ini di tangan manajemen. Dan biasanya yang kalau di rumah sakit itu risk management ini bagian dari unit tertentu, meskipun unit tertentu ini sebenarnya mestinya dia independen, cukup punya gerak ke seluruh unit, dan bagaimana itu bisa mengkomunikasikan ke seluruh unit ini biasanya unit-unit yang secara dalam tanda petik netral untuk menghadapi sebuah masalah kalau ada komplain, kira-kira begitu. Dan kebanyakan di rumah sakit itu menjadi bagian dari komite mutu dan keselamatan pasien. Di dalamnya ada risk management, salah satunya. Meskipun risk management ini bukan milik dari komite mutu dan keselamatan pasien saja, karena di semua unit itu harus menerapkan risk management yang ada. Kira-kira begitu. Oke, Dok. Berarti kan tadi kita bisa lihat banyak yang berperan ya, Dok, ya, baik dari manajemen maupun di komite medik. Tapi sebenarnya siapa sih yang harusnya memegang kendali, Dok? Ya, kalau yang megang kendali terhadap handling komplain itu adalah manajemen, itu pasti. Tapi manajemen yang mana biasanya kan begitu. Nah, tentu saja bahwa manajemen mengendalikan keseluruhan dari proses handling komplain, termasuk misalnya nanti sampai ke arah litigasi misalnya. Nah, itu yang peran manajemen, bukan komite medik, bukan unit, dan juga bukan legal sebenarnya. Nah, yang menjadi pemegang kendali sifatnya harus netral, orang yang mempunyai hubungan yang luas ke seluruh unit yang ada, karena dia akan banyak mengumpulkan data-data di masing unit, kemudian fokus pada risiko dan sistem, bukan pada individu, dan punya mandat dari manajemen. Artinya biasanya risk management ini dipegang oleh komite mutu dan keselamatan pasien dalam hal ini, karena di dalam komite mutu dan keselamatan pasien biasanya ada yang namanya risk management, kira-kira begitu. Nah, risk management ini akan mengatur ulang seluruh proses, kemudian menentukan timing, menjaga objektivitas, dan mencegah budaya saling menyalahkan. Itu yang terjadi. Kenapa bukan yang lain? Karena kalau unit yang melakukan itu, maka unit ini biasanya punya konflik kepentingan. Kira-kira begitu. Jadi cenderung mereka itu defensif, tidak mau disalahkan, dan sulit objektif melihat kasus yang ada. Dan juga bukan audit medis, karena audit medis itu fokusnya pada substansi klinisnya saja. Dan seharusnya dia independen, tidak ideal jika sekaligus mengatur komunikasi dan eskalasi, kira-kira begitu. Sedangkan bagian legal itu kalau dia masuk terlalu awal, kadang-kadang menjadikan proses itu freeze, karena semua orang ketakutan ke situ. Fokusnya pada proteksi hukum, bukan pembelajaran kalau di legal.
meningkatkan ketegangan dan pasien dan staf kalau legal itu turun tangan lebih terlalu awal, kira-kira begitu. Jadi manajemen sehari-hari yang harus dilakukan adalah seorang yang mengatur itu semua yang namanya risk management ini untuk secara strategis melihat bagaimana penanganan kasusnya, kira-kira begitu. Ya, peran risk yang saat ini memegang kendali adalah risk management menetapkan ground rules, kemudian menetapkan kapan audit itu harus dilakukan, mengatur siapa yang bicara kepada pasien, kemudian memastikan bahasa untuk tidak saling menyalahkan dan menjaga setiap staf yang ada di situ, setiap unit yang ada di situ melalui jalur yang sangat sangat objektif. Jadi risk management sendiri itu sebenarnya bukan hakim yang menentukan putusan, tetapi dia seorang dirijen untuk mengatur semua itu dan melaksanakan semua itu. Jadi agar fungsi itu harus efektif dari risk management itu, yang pertama harus didukung langsung oleh manajemen rumah sakit, kemudian mempunyai akses lintas unit, kemudian dilindungi oleh tekanan profesi, dan bekerja dalam bahasa yang sangat baik dan mereka bertindak secara fair atau just culture. Kira-kira begitu. Oke, baik Dok. Berarti Dok, kalau misalnya nih ada katakanlah di suatu rumah sakit, kemudian manajemennya ketika menangani suatu tuntutan dari pasien misalnya, kemudian dia nyuruh dokternya, udah Dok sana tangani sendiri. Berarti itu sebenarnya nggak benar ya Dok ya? Uh, kasihan sekali dokternya tentu Kasian saja. banget ya. Kasihan banget dokternya. Dokternya itu kan bekerja untuk rumah sakit. Artinya terus terang bahwa dia itu revenue generator bagi semua rumah sakit. Ketika kemudian ada kasus yang nggak bisa kemudian manajemen itu cuci tangan, itu kan urusan lu selesai sendiri, nggak bisa seperti itu. Dalam di manajemen kami tidak, karena bagaimanapun dia bekerja untuk kita dan kita harus dalam tanda petik membela dokter itu, atau paling tidak kita bersama-sama menghadapi komplain yang ada. Karena ya kalau dokternya kemudian merasa ditinggalkan, hampir pasti dia akan pergi dari rumah sakit itu. Nah, kalau kemudian itu berlaku begitu, bisa jadi dokter-dokter yang lain akan mengatakan yang sama, ya kalau gitu nanti kalau gua ada kasus ditinggalin sama manajemen, gua keluar aja dari sekarang dari rumah sakit itu. Itu yang bahaya bagi rumah sakit sebenarnya. Berarti rugi besar kalau manajemen rumah sakit nggak belajar tentang risk management dan handling komplain ya Dok ya. Oke Dok, sekarang kita masuk ke pengalaman dokter ya Dok ya. Pernah nggak dokter menangani atau mengetahui ada suatu komplain yang awalnya panas gitu Dok ya, kemudian setelah dilakukan penanganan yang baik, akhirnya mereda Dok? Di rumah sakit kami banyak sekali masalah yang pada awalnya panas, tapi tidak satu pun kasus yang kita tangani ini masuk ke dalam ranah litigasi. Terus terang, selama saya kurang lebih 4 tahun lebih ini di salah satu rumah sakit yang terakhir saya ada di situ, tidak satu pun yang berakhir pada proses litigasi. Artinya proses kepolisian, proses keperdataan, dan proses kalau dilaporkan ke dinas itu banyak. Karena kadang-kadang di awalnya panas, pasien sampai menggebrak-gebrak meja misalnya, menuntut ini, menuntut itu. Setelah kemudian dilakukan penanganan komplain yang ada, mendekati ke pasien, komunikasi yang baik dengan pasien, memberikan rasa empati, memberikan penjelasan yang sangat lugas dan jelas, akhirnya yang tadinya cukup panas, pasien bisa memahami dengan baik sebenarnya apa yang terjadi. Karena kemudian kalau pasien menyadari bahwa dokter dalam melakukan sesuatu ini kan tidak menjelaskan, tidak menjanjikan sebuah hasil, tetapi proses yang baik yang kita jelaskan, ini sudah kita lakukan begini Bu, ini sudah terjadi dilakukan begini, dari persiapan, kemudian tindakan, dan kita monitoring selama perawatan kita sudah lakukan seperti ini. Kebanyakan pasien menerima penjelasan itu, dan yang penting adalah kita terus menjaga silaturahmi dengan pasien. Ya, artinya kita tidak boleh menjanjikan misalnya Bu dalam minggu ini atau minggu depan itu akan kami sampaikan lagi update mengenai kasusnya. Jangan sampai kemudian kita tidak
menepati janji untuk menjelaskan itu. Karena itu pasti akan dikejar terus, jangan sampai kemudian pasien marah, tadinya yang sudah mulai redam akhirnya menjadi panas lagi dan berujung pada tuntutan yang lain, yang itu yang mesti kita lakukan. Banyak sekali di rumah sakit kami yang panas sekali tadinya, tapi kemudian selesai dengan baik-baik saja. Oke, baik. Tadi kan sudah disampaikan banyak hal mengenai apa yang harus dan sebaiknya dilakukan gitu, Dok. Nah, sekarang sepertinya nih sobat-sobat ABH tentunya pengen tahu gitu, Dok, ya. Apa sih yang nggak boleh dilakukan saat menghadapi komplain? Ya, pertama, jangan anggap komplain itu sesuatu yang biasa-biasa aja lah, itu nanti akan hilang kok dengan sendirinya, itu yang pertama. Jadi setiap komplain yang ada harus ditanggapi dengan serius dalam arti bahwa pasien ini butuh sesuatu penjelasan terhadap apa yang disampaikan, kira-kira begitu. Jadi yang kemudian yang terjadi adalah pasien ini harus mendapatkan informasi yang cukup lengkap, cukup detail terhadap apa yang dikeluhkan. Dan tentu saja kemudian kita pertama mungkin kita tidak menjanjikan sesuatu. Dan kemudian pasien itu jelaskan, oke Bu, kita akan pelajari dulu kasus yang Ibu sampaikan, kita lihat seperti apa proses yang terjadi, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu setelah kami melakukan penulisan itu. Tetapi juga itu tidak boleh terlalu lama. Karena begitu terlalu lama itu dianggap bahwa manajemen main-main nih, pura-pura menjanjikan sesuatu tetapi tidak terjadi gitu loh. Jadi yang penting adalah sebenarnya itu. Lalu kemudian kalau kemudian pasien ini dalam tanda petik kemudian menginginkan sesuatu, itu yang kemudian kita harus bisa menangkap siapa sih keinginannya gitu. Jadi kadang-kadang keinginan itu tidak muncul secara spontan disampaikan oleh pasien, tetapi memang butuh sebuah kepekaan dari manajemen atau orang yang menghadapi komplain itu untuk menangkap sinyal terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasien gitu. Jadi tidak selalu ujungnya harus selesai dengan mau berapa itu, Dok, ya. Tidak Jadi selalu. jangan cepat-cepat Betul. menyampaikan nominal ya, Dok? Betul, betul, Oke, betul. baik. Nah, Dok, berarti kan tadi dokter sampaikan bangun hubungan baik dengan pasien atau keluarga yang komplain gitu ya. Nah, bagaimana kemudian rumah sakit kan juga tetap harus ada di pihaknya sendiri ataupun di pihak para tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Bagaimana kemudian rumah sakit menjaga keseimbangan antara melindungi pasien dan menjaga kepercayaan dari tenaga kesehatan atau tenaga medis? Ya, tentu kita berangkat dari objektivitas dari kasus ya Dok. Jadi sejauh mana peran dari staf terhadap komplain yang disampaikan oleh pasien itu. Jadi kita harus menegaskan bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi, maka apakah terjadi sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan pasien apa tidak? Kalau itu berhubungan dengan keselamatan pasien, maka secara objektif sebenarnya ada di mana nih yang menjadi masalah gitu. Jadi bukan berarti bahwa kemudian kalau kita menemukan sesuatu yang terjadi karena sebuah kelalaian gitu, terus akhirnya kita benar-benar menyalahkan staf atau dokter atau siapapun yang bekerja di situ, tetapi kita menunjukkan bahwa ini sudah terjadi begini dulu, tetapi bagaimanapun kalau ini sudah terjadi, maka sudah ada tingkat kerugian loh pada pasien. Yuk kita bekerja bersama-sama bagaimana mensikapi antara bukan lagi menyalahkan dokter itu semata, tetapi juga harus tahu kepada para dokter atau tenaga kesehatan ini ada sesuatu yang dari Anda yang sudah Anda kerjakan sehingga menimbulkan kerugian pasien gitu loh. Di satu pihak bahwa kita memang melindungi dokternya, tetapi kemudian juga kita tidak semata-mata bahwa kemudian orang ini tidak kita bela, tetap kita bela, kita tetap menjadi satu bagian dari dengan dokter di satu pihak dengan pasien di pihak lain. Tetapi terhadap permasalahan ini kemudian kita berkomunikasi dengan pasien seperti ini Dok. Jadi kita harus penyelesaian kasusnya akan kita rencanakan seperti ini. Meskipun kemudian kita disampaikan, oh ya memang dokternya salah Bu, jadi tuntut aja dokternya, nggak begitu kan? Itu nggak boleh secara etik bagi saya bahwa
Ini salah dokternya Bu, tuntut aja dokternya. Atau ini manajemen lepas tangan ya Bu, ini bukan kesalahan manajemen tapi ini kesalahan murni dokter. Jadi ya saya tidak akan bisa ikut campur di situ lagi, bukan seperti itu. Tapi percaya nggak percaya Dok, itu pernah terjadi Dok ya? Pernah terjadi ya? Mungkin di Zimbabwe sana kali ya. Bisa jadi ya. Tapi tentunya nih Sobat ABH butuh informasi lebih kuat lagi nih dari dokter gitu ya. Sebagai mungkin bagian dari closing statement karena kita udah cukup lama ngobrolnya ya Dok. Terkait topik hari ini yaitu tentang mengelola komplain pasien tanpa panik. Bagaimana risk management dan juga audit medis supaya para Sobat ABH yang mendengarkan bisa betul-betul dapat intisarinya. Silakan dokter. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai komplain, kemudian risk management, dan bagaimana menangani itu semua, maka yang pertama adalah rumah sakit akan berhenti panik saat menyadari bahwa komplain itu bagian dari normal sehari-hari kok. Itu menjadi salah satu yang kita akan temukan hampir setiap hari. Komplain itu selalu ada. Kalau itu menjadi bagian dari bagian dari pelayanan kita dan menganggap bahwa ini sebagai sesuatu sistem yang harus dibagi dari komplain, tentu pasti tidak akan membuat kepanikan di dalam rumah sakit itu sendiri. Lalu yang kedua adalah risk management, membantu manajemen rumah sakit yang tetap rasional dengan mengubah komplain itu menjadi peta risiko yang bisa dipilih, bukan tekanan yang harus ditakuti, kira-kira begitu. Dan tanpa risk management, rumah sakit pasti akan bereaksi lambat dan membayar mahal atas risiko yang terjadi kalau komplain ini tidak ditangani dengan baik. Dan yang ketiga, audit medis menjadi salah satu tools bagaimana kita membuat keputusan yang baik berdasarkan rekomendasi dari audit medis itu sendiri. Audit medis menjawab apakah ini sebuah komplikasi atau masalah di pelayanan. Karena kalau kita melihat dari sisi itu, maka sebuah audit medis akan memberikan arahan bagi kita untuk menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kira-kira gitu. Kemudian komplain yang sering terjadi saat audit medis dilaksanakan itu muncul karena pasien merasa bahwa audit dipakai untuk pembelaan diri kadang-kadang. Dan kadang-kadang juga menjadi satu momok bagi dokter bahwa audit medis menjadi sesuatu yang pasti saya salah, padahal belum tentu di situ. Nah, kemudian risk management harus dikendalikan oleh manajemen pasti, tidak oleh dokter, tidak oleh unit tertentu, dan tidak oleh legal tentu saja, tapi menjadi bagian dari manajemen untuk melakukan risk management ini. Nah, dalam komplain yang serius diharapkan direktur berperan sebagai penjaga arah, manajemen sebagai penjaga arah, etika dan ketenangan bagi para dokter, para orang yang bekerja di rumah sakit. Kemudian kesalahan terbesar biasanya yang terjadi pada rumah sakit adalah komplain ini ditangani dengan cepat tetapi tanpa sistem yang ada di rumah sakit yang kita sebut sebagai risk management tadi, sehingga berbicara tanpa kerangka risiko yang dinilai dengan benar. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalau kita menjaga keseimbangan dan memastikan antara pasien terlindungi oleh sistem dan kuat dan tenaga kesehatan yang dilindungi oleh proses yang adil, maka sebenarnya segala sesuatu yang bersifat komplain bisa ditangani dengan cukup baik. Wah, nggak terasa ya Sobat ABH, banyak sekali ilmu yang sudah kita peroleh dari Dr. Anto pada kesempatan kali ini, khususnya tentang perumah sakitan ya. Di mana sebenarnya ini merupakan pembahasan yang cukup baru sejak podcast kita ini diselenggarakan. Harapannya tentu ke depan kita bisa mengundang lagi Dr. Anto untuk sharing lagi pengalaman dan ilmu beliau mengenai manajemen rumah sakit, masalah perumah sakitan, dan juga ilmu-ilmu kaitan dengan hukum kesehatan lainnya. Dan tentunya banyak sekali pengalaman nih beliau tentunya ya yang harus kita kulik untuk bisa kita dapetin ilmu dan juga pengetahuan supaya nanti kita bisa lebih siap lagi menghadapi tuntutan di era sekarang ya. Baik, Dr. Anto terima kasih banyak Sama-sama, atas kehadirannya di studio kami. Sebelum kita akhiri,
Tentunya ini bukan jadi pertemuan terakhir ya Dok ya. Nanti kita akan undang lagi Dr. Anto supaya banyak lagi hal yang bisa kita diskusikan. Dengan senang hati. Baik, mungkin sebelum kita akhiri Dr. Anto, kita bisa dadah-dadah dulu nih ke para Sobat ABH. Terima kasih ya Sobat ABH. Terima Sampai kasih. jumpa lagi.